Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Kan saya tanya kepada Muncung kau tadi, mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal? Nah, si Maria kan udah meninggal. Nah, mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal lebih didengar Tuhan? Silakan jawab. Nggak usah diturunin lah bang. Mana si Helga tadi itu? Itu di depan. Ayo naik. Ya, Iya anakku, bagaimana? Ayo jawab, mana? Mana Karena di dalam ayatnya berdoa dengan orang tidak ada meninggal? orang meninggal yang percaya kepada Kristus, mereka beroleh hidup yang kekal. Iya, Karena ayatnya Kristus mana? berkata, Bukan itu "Akulah yang ditanya. kebangkitan dan Tolol, hidup." si tolol ini. Jadi Udah ditanya ayatnya ngoceh mulu, kau penyembah patung. dikatakan Yang saya tidak tanya orang kepada meninggal Muncungmu, dengerin. Manusia kolor yang ditanya. Yang kamu kalau saya mute jangan buka, nanti iman kau kuturunkan cetek kau. sekali ya. Kurang ajar. Mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal? Kau boleh menggunakan kata-kata kurang ajar atau apa di sini? Boleh nggak? Ya makanya kau diam. Kalau orang lagi ngomong kau diam. Silakan jawab. Kata-kata itu lah gitu loh. Silakan jawab. Mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal lebih afdol? Mana coba? Tunjukkan ayatnya. Bahkan di dalam imamat dikatakan kekejian bagi Tuhan ketika orang mengajak ngobrol orang yang udah meninggal. Itu dibilang Terus kekejian. Yesus maksud akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku dia akan hidup meskipun dia Yesus telah itu mati. sudah bangkit dan hidup. Dia Nah hidup, justru si Maria itu udah meninggal. kebangkitannya Si Maria itu masih membawa meninggal. satu perubahan. Kita sebagai pengikut Kristus itu tidak kenal mati. Ya mati. Kolor. Tuhan Tapi Yesus kita berkata hidup, dalam anakku. kok ngomong anakku lagi, kau kurang ajar. Imam mati Borjong situasi ini. sebelum Yesus datang. Yang ditanya sama Kita bisa pegang itu terus. Yang kurang ajar Itu keyakinan orang perjanjian Dengerin lama. dulu. Borjong. Sekarang sudah Yang perjanjian kutanya baru. sama kau, Yesus sudah yang membuka. kutanya sama kau, kamu diam dulu. Pintu surga Itu tidak lagi Bapak tutup Patung. lagi. Sudah dibuka. Patung, diam Kita dulu. beroleh kemuliaan bersama dia di surga. Si tolol ini ditanya apa, ngomong apa, malah ngomong sendiri kau. Yang saya tanya sama kau, di mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal lebih didengar Tuhan? Mana ayatnya? Ditanya, ya mana ayatnya berdoa dengan orang meninggal didengar Tuhan? Jawab. Nggak ada ayatnya berdoa dengan orang meninggal. Orang kalau udah meninggal itu nggak ada hubungan lagi dengan manusia yang hidup. Ditanya apa bukannya dijawab. Tuh kalau ditanya itu dijawab. Misalnya begini. Justru di dalam kitab Imamat dikatakan kekejian bagi Tuhan ketika orang berurusan dengan arwah orang mati. Si Maria kan udah meninggal. Kenapa kau mengajak-ngajak dia ngobrol-ngobrol? Emang bisa orang mati ngobrol sama orang hidup? Sekalian aja kau ajak Lagi itu apa?
Mute-nya dibuka dulu. Arwah-arwah. Itu Bang Melki, mute-nya. Itu Melki nggak tahu lagi di mute kali itu. Enggak, si Melki memang lagi tidur. Alam mendengar, betul. Tapi manusia, orang udah meninggal, diajak-ajak ngobrol sama 1 miliar orang. Tolonglah Maria, sampaikan doa kami. Kenapa nggak kau langsung aja ngomong sama Tuhan? Kenapa harus perantaran manusia? Manusia, si Maria juga manusia berdosa. Kau minta jadi perantara lagi. Manalah dia bisa mendengar 1 miliar orang berdoa, si Maria harus dengar. Emang si Maria kerjanya ngurusin doa kau. Orang juga banyak kegiatan. Dia mau jalan-jalan kek, masa mau dengar doa kau? Ya gimana tuh Bang Upam? Kok diem aja Bang Bunda Upam? Maria Buka, langsung Bang Upam. diangkat ke sorga. Bohong kau, nggak ada Maria langsung diangkat ke sorga. Mamanya Yesus Roh Kudus. Dirubah masih si lontong ini jadi si Maria. Udah jelas Maria itu ciptaannya Yesus. Kenapa jadi bisa jadi mamanya? Ciptaan kok jadi orang tuanya sih? Yesus aja nggak pernah nganggap Maria mamanya kok. Yesus Tuhan, menyebut itulah Maria. itu gunaika ya. Hai perempuan. Woman, perempuan, nggak pernah dianggap orang tuanya. Waktu si Maria nyari-nyari Yesus waktu masih kecil, hilang di Yerusalem. Yesus bilang apa? Aku harus berada di rumah Bapakku, bukan si Yusuf dipanggil bapaknya. Si Maria nggak dianggap sebagai mama kandungnya. Kenapa jadi si Maria sih yang maju? Maria itu penyamaran dari Maria Marguela. Itu jenderal nomor 3 Lucifer. Menyamar sebagai Maria. Itulah yang kau berdoa-doa kepada dia. Berdoa kepada Rosario. Naga. Ada-ada aja kau. Bikin ajaran seenak udel kau. Emangnya kamu ngerti ajaran kami? Tahu, itu yang menyamar Bunda Maria itu bukan Maria, itu Maria Marguela. Blow on. Kamu tahu apa tentang ajaran Katolik? Kami sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka. Suster sama pastor disiksa, dibakar gara-gara nyembah patung. Oh ya, Tuhan udah membawa kamu ke neraka ya? Berarti ya? Udah, kami udah lihat kau kena gulung. Iya. Dibantai. Kamu bukannya dibawa ke surga, tapi bawa ke neraka. Nanti Udah, besok ya kamu ke dua-duanya. neraka. Udah, diam. Gitu loh. Diam kau. Oke, silakan yang baru. Rido, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, Le. Ya. Jadi yang melahirkan Yesus itu bukan Maria kah? Yang melahirkan Yesus itu Maria, tetapi yang membuat Maria hamil itu Roh Kudus. Bukan Maria menghendaki dirinya hadir. Aku nggak nanya Oh, yang nggak membuat bisa, hamil. harus dikasih tahu biar kau tahu. Biar kau Enggak. tahu mama kandungnya siapa. Mama kandungnya bukan Maria. Maria cuma mama angkat. Mama kandungnya Roh Kudus. Oh, jadi kalau mama kau yang melahirkan kau bukan mama kandung kau itu ya? Masalahnya anaknya Tuhan. Enggak, Kalau kalau manusia mama kau yang melahirkan melahirkan manusia kau itu wajar. bukan. Mamanya si Maria. Iya, Masalah kalau mama kau yang melahirkan kau itu. kolor mama itu yang kandung dilahirkan ya. Tuhan, bukan manusia yang dilahirkan. Itu yang dilahirkan Tuhan. Bodoh. Gue kontol, kau Tahu nggak yang dilahirkan itu Tuhan? Aduh, Luga, kamu ini memang benar-benar nggak punya moral. Yang dilahirkan itu Tuhan. Yang dilahirkan Tuhan, bukan manusia. Kalau yang dilahirkan Tuhan berarti mamanya harus Tuhan, bukan jadi manusia. Gimana sih cara kau berpikir? Gini Bang Luga, Mana? kan Bang Luga kan percaya Yesus itu Tuhan. Kita tanya dulu ke dia, menurut dia Yesus Tuhan atau manusia gitu. Tanya dulu coba. Manusia kali bagi dia. Coba gimana Bang Rido sama Bang Ofam, Yesus itu Tuhan apa manusia? Oke, makan Maria. Rido dulu. Maria Rido, itu. silakan. Maria itu adalah ibu angkat.
Karena darahnya Maria tidak ada di dalam tubuh Yesus. Karena darah Yesus itu kudus, suci. Itu darah dari surga, bukan dari Maria. Maria punya anak lagi setelah dia kawin sama si Yusuf. Itu masih ada anaknya namanya Yakobus. Itulah baru anak Maria kandung. Karena bersetubuh dengan si Yusuf, lahirlah si Yakobus. Ada anaknya, adiknya Yesus. Kalau Yesus tidak ada persetubuhan. Yesus ada berkata. Kamu diam dulu. Yesus Tuhan dibilang mamanya manusia. Kalau Yesus Tuhan, dia anak Allah, bukan anak Maria. Anak Allah, Dodong. Anak Maria lagi kau. Bilang Malam aku Ridho, mau Maria. selamat bergabung. Yesus ada berkata, Le, apa yang dilahirkan oleh roh berasal dari roh. Apa yang dilahirkan oleh daging berasal dari daging. Pertanyaanku sama Mule, yang dilahirkan Maria itu roh atau daging? Tuhan. Anjing, aku nanya ya apa, kau tanya apa, kau jawab apa? Si bodak ini kurang ajar kau, ditanya baik-baik. Yang lahirin Yesus dilahirkan oleh Maria. Yesusnya Tuhan, berarti Maria itu cuma mama angkat. Mama kandungnya adalah Roh Kudus. Nggak mungkin manusia melahirkan Tuhan, tapi kalau Tuhan melahirkan Tuhan wajar. Yesus berkata, Le, apa yang dilahirkan oleh roh berasal dari roh. Apa yang dilahirkan oleh daging berasal dari daging. Pertanyaanku sama kau, Le, yang dilahirkan Maria itu roh atau daging? Itu Tuhan, loon. Kontol. Udah turun kau, anak setan. Loon kau. Room ini jadi room kurang ajar nih room ini. Kok bisa ya? Orang mengeluarkan kata-kata kurang ajar di sini. Ya, yang ngomong juga dajal. Dajal. Udah jelas Yesus itu Tuhan. Dipaksa yang melahirkan manusia. Memang Yesus itu dilahirkan oleh Maria, tetapi itu dalam persetujuan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, bukan kuasanya Maria. Karena Maria itu tidak lebih dari ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Dodong, Tuhan nggak bisa, Maria nggak bisa melahirkan Tuhan. Itu cuma Selamat perantara malam Bang Luga. Selamat malam. Bang Lugas, Ya, selamat silakan. malam. Iya, tolol jawab. Kau pun Ya. ngomong nggak sopan kau. Silakan. Kenapa sih Bang Luga orang Kristen nggak mengaku kalau Bang Luga itu jadi nabi? Ya, karena mereka banyak nyembah patung, akhirnya kerasukan setan lah. Iya, masuk surga nggak dia tuh Bang Luga? Masuk neraka lah. Waduh, kurang ajar dia. Bang Luga capek-capek terus naik ke surga nggak dianggap jadi nabi. Bahaya ini orang. Iya. 27. Ya aku anggap Nabi ke 27 lah kalau gitu. Dianggap katanya Bang. Nggak diakui Bang. Mereka ini penyembah berhala masalahnya, jadi wajar mereka nggak mau. Oh, Inilah iya. yang sekarang begini, neraka udah ada. Nanti kalau nggak ada yang ngisi gimana? Ya makanya harus ada yang ngisi, makanya harus ada yang kayak beginian. Mengunin neraka semua ini. Jadi kalau Kami udah ada pernah dibawa ke orang-orang neraka, Kristen, kami udah lihat mereka. iya siap. Kami udah lihat masalahnya. Jadi semua orang Kristen yang menolak Bang Luga jadi nabi itu neraka semua ya Bang ya? Di mana-mana yang menolak Nabi pasti dibakar, dan puji Tuhan kami. Ayo sudah rasain melihat lu. mereka ini. Iya. Rasain lu menolak Bang Luga sih lu, rasain. Oke lah Bang Luga, terima Oke. kasih ya Bang Luga ya. Selamat malam Bang Luga. Iya. Ya gimana Bang Ufam? Bang Ufam dibilang nyembah patung. Gimana tuh Bang Ufam? Gimana? Itu kata Luga katanya nyembah patung. Gimana tuh? Nah, maksudnya Bang Luga gini, aku menghargai kamu, tapi ya diskusinya enak lah, nggak boleh keluarkan kata-kata yang kurang ajar itu loh. Lo diskusinya enak kok. Kayak saya kan cuma tanya siapa mama kandungnya Yesus.
Iya, kalau misalnya Siapa kalau Tuhan perempuan? Coba jawab. nggak ada yang Siapa Tuhan menganggap perempuan? Maria itu sebagai Tuhan, Bang. Itu yang Anda harus ngerti. Iya, yang oke. Kalau Maria bukan Tuhan, Tuhan perempuan siapa? Nggak ada Tuhan perempuan. Saya pikir kalau saya tanya kepada teman-teman, Aduh. nggak ada Tuhan perempuan. Tuhan itu Allah. Ada Tuhan perempuan. Siapa yang Allah mengatakan Bapa itu laki-laki. Sekarang saya Bukan. tanya, Allah disebut itu Bapa neutrum. kami. Kasus bahasa Latin itu neutrum, Apa? netral dia. Netral. Mana ayatnya? Allah itu netral, tidak berkelamin. Tuhan ada kelaminnya enggak? Kalau Allah Bapa ada kelaminnya nggak? Gini, oke. Kalau misalnya Bang Luga ini Islam, maka saya bilang kalau dalam gereja Katolik itu tidak pernah menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan. Anggap Bunda Maria sebagai Belum jawab. ada Tuhan perempuan. Kalau dalam Dalilnya agama mana? apapun tidak pernah menganggap Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Ada dalilnya enggak? Ayatnya mana? Dalil Tuhan kalau orang itu tidak Katolik lagi itu- Tuhan. Kalau orang Katolik tidak Saya semuanya tanya, menggunakan kitab suci. aduh, kucubilah bibir kau nanti. Yang kutanya mana ayatnya Tuhan itu tidak laki tidak perempuan, mana ayatnya? Kau ngerti nggak bahwa orang Katolik itu tidak selamanya menggunakan Dalilnya tolong, yang saya tanya dalil bukan orang Katolik, yang saya tanya dalilnya, ayatnya mana? Ayatnya di sini Kurang pakai ajar ada ya. Om Pam. Di sini pakai Pakai ayat, ada. jangan pakai muncung kau. Mana ayatnya? Tuhan itu bukan laki bukan perempuan. Tuhan tidak berkelamin, mana ayatnya? Iya, namanya Tuhan itu dalam Islam pun sama mengakui bahwa dia bukan Dalil. perempuan, dia bukan laki-laki. Kenapa kau jadi masuk Islam sekarang? Kau udah masuk Islam. Bukan. Kau udah Kenapa ngikutin Anda ajaran punya Islam? anggapan seperti itu? Saya tanya, mana dalilnya Tuhan itu tidak ada laki, tidak ada perempuan? Ayatnya mana? Iya, saya kalau jawab dengan tradisi suci, maka tidak akan ada ayat yang mengatakan itu. Oh, jadi nggak ada. Jadi kalau Tuhan nggak pernah ngomong, terus muncung kau maju gitu. Kamu harus bedakan Katolik dan Protestan. Itu loh, Bang. Kenapa? Kenapa dengan Katolik? Ada apa Katolik? Emang kalian udah paling benar Katolik itu? Yang saya Ya. tanya kepada Bentar dulu, kamu, saya belum mengatakan saya benar. Tapi saya menjawab pertanyaan, Bang. Ngerti Ya, nggak? apa pertanyaanmu? yang saya Ini tanya dari pertanyaan tadi sama saya sih. kamu, Ini kebanyakan Di mana simpan ini ayatnya? kebanyakan Kamu udah bercinta dengan berjibul ini. sebentar. Tanya ayat loh Di dari tadi. mana ayatnya Pandangan Tuhan kamu ini, itu kamu tidak juga- berkelamin? Mana ayatnya? Saya Coba udah jawab, bilang gimana? kalau saya jawab dari tradisi suci Katolik, maka Tuhan itu netrum. Saya nggak tanya tradisi. Saya tanya firman Tuhan, bukan Iya, pertanyaan itu bukan kepada muncung teman-teman tradisi Protestan kau aja, yang bukan dibutuhkan kepada di saya. sini. Kok jadi tradisi sih? Kalau kok nyembah adat istiadat? Yang saya tanya kepada mulutmu, Istiadat. di mana firman Tuhan? Di mana firman Tuhan mengatakan kalau dirinya tidak berkelamin? Di mana ayatnya? Kurang ajar, jawab. Iya, kurang ajar juga kamu. Kamu tanya itu kurang ajar juga Aduh, sih. ya udah, kamu tanya dulu Patria si Kribo itu, suruh dulu ke sini. Si Kribo lah, Muncungnya itu kau juga tanya nanti. sok Di mana ayat jago dia Tuhan saya tidak lihat kalau bikin berkelamin? pit itu. Ah, udah saya tanya kalian, di room Islam atau room Protestan? Nah, jawab dulu itu, biar saya diskusi sama Cuma kalian. satu yang kutanya kepada kamu. Kau bilang Tuhan tidak berkelamin. Dasar ayat firman Tuhannya di mana? Bukan tradisi Iya, yang makanya kutanya. aku mau tanya, room ini Ada rumah apa? nggak? Rumah Islam atau room Protestan? Biar aku jawab. Rum menghancurkan bidat seperti kau. Betul. Aduh. Ini Kamu oke, juga kita bidat. jelaskan ya. Gini Jawab, bro, jawab, Pam. Rom jawab. ini adalah Tritunggal Titanium. Oke, King of the King, Raja segala Ya. raja. Nah, silakan. Iya, room titanium. Nah, Yang saya bilang tadi kau bilang Tuhan tidak berkelamin. Kurang ajar, mana ayatnya? Tai. Anjing ya. Hari ini tadi saya tanya. Kau bilang Tuhan tidak berkelamin. Itu terdapat di kitab Kamu asli. ayat berapa kolor? Jawab, jangan muncungmu Setan Lucifer. yang maju ke depan. Kurang ajar. Lontong. Kamu kurang Ditanya ajar mana dulu. ayatnya Tuhan?
Ya dikit bang, boleh nggak? Tadi kan Nggak bang, bisa dijawab, bang ya. Upam bilang, tadi kan bang Bukan, Upam nggak bilang boleh ngomong begitu, Tuhan tidak Abang. punya kelamin. Gini bang, Ngomong tadi kan komik. bang Upam Tuhan tidak punya kelamin. Kalau Yesus kelaminnya Nah, apa bang? kurang ajar lah. Kamu itu lebih setan. Kalau ditanya Ufam yang mengaku paling benar Katolik, jawab. Anjing kamu, Ngerti nggak? anjing. Semuanya anjing. Ini lonceng kematian ini, lonceng kematian ini. Bunyikan dulu. Lonceng kematianmu ini. Nah, kau jawab itu. Ditanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Di mana ayatnya Tuhan kau tidak berkelamin? Kurang ajar. Cuma ditanya gitu aja kok nggak bisa jawab. Kau bilang lah tradisi Dekel bapak lagi. kau lah, tradisi Takut dia. nenek moyang kau. Belzebul. Bangga banget lagi dengan katrom naik lagi dia, jangan diturunkan. Kebanyakan disodok Beelzebul itu. Ya, gini bang Luga, bang Luga sebenarnya Tuhannya orang Kristen ada kelaminnya nggak bang Luga? Ada. Tapi si Katolik ini dihilangkannya kelamin Tuhan, jadi nggak ketahuan, jadi Yesus tuh jadi Tuhan jadinya. Dibilang anak Allah, mamanya si Maria. Roh Kudus dibilangnya nggak berkelamin supaya si Maria jadi mamanya. Kalau Maria jadi mamanya kan jadi nggak bisa Yesus jadi Tuhan. Kan tujuan terakhirnya kan menolak ketuhanan Yesusnya si manusia gembel ini, tetapi dengan cara yang halus. Dengan mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin. Akhirnya Yesus tidak bisa jadi anak Tuhan. Karena kalau namanya anak, itu kan harus ada kelaminnya. Namanya juga anak, siapa bapaknya, siapa mamanya, harus jelas. Ini nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya, karena nggak ada kelaminnya. Akhirnya Yesus jadi nabi deh sama si manusia bloon ini. Kasihan kan Tuhan kami dijadikan nabi oleh manusia peler. Kurang ajar. Yesus sudah capek-capek menebus dosa. Kan tujuan akhirnya kan supaya menyangkal ketuhanan Yesus secara halus. Oh ya, berarti si sang anak ini laki-laki, sang bapak laki-laki juga gitu bang? Betul, mamanya Roh Kudus. Kan nyambung kan? Mama Tuhan, bapak Tuhan, anaknya jadi Tuhan. Ini bapak Tuhan, mama manusia yang nggak bisa harus jadi Tuhan. Hibrid jatuhnya. Manusia setengah Tuhan. Makanya orang bingung. Setuju. Ini kalau Kurang semua ini ajar. saya lihat penyembatuan impor ini dari Arab nih, dari dia Kau bertanya aja hilangkan ketahuan. kelamin Tuhan, ujung-ujungnya Yesus jadi susah dituhankan. Nginjil pun kita jadi pusing nginjilin orang Islam. Mamanya si Marianya kata orang Islam. Bapaknya Tuhan, tapi buktinya mamanya si Maria. Nggak bisa Yesus jadi Tuhan karena mamanya manusia. Tapi kalau mamanya Tuhan, Roh Kudus, bapaknya Tuhan, wajar Yesus jadi Tuhan. Anak kandungnya, anak satu-satunya. Bodat kau, kurang ajar. Tempeleng gigi kau. Oke, jemaat King of the King, kalau kalian itu butuh bantuan boleh dihubungi Bang Luga. Kalau kalian mau nyetor persepuluhan bisa juga di DM dia ya, teman-teman yang anggota King of the King. Silakan ditabok maksud saya di DM si Luga. Iya, jadi kita yang mau ingin mendukung pelayanan King of King, karena kita kan ini kan mau bangun gereja, butuh kursi, butuh fasilitas, ya, 562. Jadi boleh store perpuluhan ataupun persembahan syukur. Selamat malam, Shalom. Ya, selamat malam, Ya, Bang Omboy, teman-teman ya. Abang Her. Karena menggulung lontong sayur ini juga butuh dana, jadi makanya kita harus persepuluhan kita harus kita setor biar kita bikin yayasan kita. Oke, silakan. Ayo dibuka lagi mulutnya. Ya silakan. Dibuka mulutnya, awas keluar biawak. Langsung turun, dia takut. Ya, Om Boy, silakan Om Boy. Ini tadi yang dibahas apa ya? Saya baru gabung. Ya, jadi Iya, jadi Kristen gini, itu Bang. punya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak gitu, Bang. Iya, jadi ada kelaminnya. Terus tadi yang Katolik bilang kelamin Tuhan kami udah nggak ada. Ya, jadi awak marah. Masa kelamin Tuhannya kecil nggak ada? Dan
kurang ajar. Memang Tuhan bang, dibilang nggak berkelamin. ajaran kita kan bertolak belakang juga dengan Katolik kan. Jadi Tuhanmu rupanya ada perempuan. Tuhan siapa? Tuhan saya. Tuhan saya laki-laki bang. Perempuannya nggak ada. Ngejomblo dong berarti. Siapa Tuhan perempuan? Nggak ada Tuhan perempuan. Ada lah, makanya kau baca. Allah, salah. Berarti kau masih ngikutin Katolik. Roh Kudus katanya tidak berkelamin. Kacau ini. Bini Tuhan Maksudnya dibilang nggak. Abang Luga ini maksudnya Roh Kudus itu gimana bang? Coba jelasin saya. Roh Kudus itu kan perempuan. Roh Kudus itu kan perempuan kan. Dibilang Katolik, dia katanya netral, nggak ada kelaminnya. Saya marah dong. Dasar ayatnya banyak, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti gambar perempuan itu gambarnya Allah, yang adalah Tuhan perempuan, yaitu Roh Kudus. Datang Katolik, dihilangkan kelaminnya, jadi netral katanya. Apa awak nggak marah? Doktrin yang ada di Protestan itu kan doktrinnya Katolik itu. Penghilang gender Tuhan itu, penghilang kelamin Tuhan itu, yang diikutin. Si Martin Luther kan keluar dari Katolik kan nggak menghilangkan. Jadi kalau menurut Bang Boy sendiri, Tuhan itu ada kelaminnya nggak Bang? Gini ya, kebetulan saya Advent kan, saya Advent. Nah, saya belum mempelajari tentang kelaminnya, tapi setahu saya Tuhan saya laki-laki lah. Iya. Jadi saya tanya Nah, lagi kalau nih sekali lagi, Tuhan itu ada kelaminnya nggak Bang Boy? Ya pasti ada lah, namanya laki-laki kok nggak ada kelamin. Mantap. Pintar juga kawan ini. Pintar. Ya. Halo malam Epi Rainbow. Terus? Kamu ortodok bukan? Kalau Abang Luga ini alirannya apa? Bang? Neraka ya. Menurut Episkop Romo Daniel Kristen Titanium. tidak ada di luar keselamatan dari ortodok. Kristen Titanium. Kayak gimana itu Bang Kristen Titanium? Saya mau dengar. Kristen keberapa meluka. Sebentar kuki nanti kau jangan dulu kau ngomong. Jangan kebanyakan ngomong. Tampar nanti kau ya, aku tampar nanti kau nak pergi keberapa. Kristen, kau diam dulu ya. Kristen. Aduh, Din Petot datang lagi nih. Kau diam dulu ya, Ocok ya. Cabut nanti gigi kau. Jadi Kristen Titanium itu adalah Kristen yang paling murni. Karena kenapa? Cuma Kristen Titanium lah Tuhan itu ada kelaminnya. Tapi kalau Kristen Katolik, Kristen Protestan itu tidak berkelamin Tuhannya. Roh Kudus katanya bergender netral. Nah, kenapa Roh Kudus ini bergender netral? Itu adalah karangan gereja. Itu bukan ada ayatnya tuh, mana ada Tuhan bergender netral. Kau jangan tambah-tambahin, Udin Petot. Yang benar itu apa? Ya benar, tidak ada ayatnya. Kejadian tidak ada. Emang nggak ada. Nah kalau nggak ada kan munculnya kenapa maju terus? Makanya tadi pengen buat dia pakai panci mulutnya. Peter, mana linggis? Kan gini, nggak ada kan ayatnya kan Bang? Linggis di mana kau taruh linggis? Hampir gue banting pakai panci tadi. Kurang ngajar gitu. Udah aja tuh Sabi. Kan nggak ada ayatnya kan. Tuhan tidak memiliki kelamin. Dikarenakan memang nggak ada. Tapi kalau Tuhan berkelamin ada ayatnya. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dia. Jadi perempuan itu gambar Tuhan. Perempuan, iya betul, makanya saya bilang Tritunggal Titanium. Nah kalau yang lain-lain ini kan Tritunggal Udin Petot. Ini yang kami basmi sekarang di muka bumi ini. Benci kali aku ngeliatnya. Dan kumusnahkan pakai water cannon yang kusiram. Kayaknya dia gak ada kitab kejadian di situ Bang, punya dia kayaknya gak ada. Gak ada kitab kejadiannya. Langsung jadi aja dia gitu kan. Langsung dia main di kitab Wahyu kan. Dasarnya itu kan kitab kejadian. Kalau nggak ada kitab kejadian kita pun sulit mengetahui kalau ada Tuhan perempuan. Betul. Kalau nggak ada kita kitab kan kejadian harus nggak ada kita di dunia ini Bang.
Betul, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kita kan laki-laki dan perempuan kan di bumi ini. Kenapa? Karena itu gambar Tuhan. Betul, setuju itu Makanya- masuk akal. Makanya saya marah kepada Tritunggaludin Tetot. Nah, jadi Tritunggal penghilang kelamin ini kami kasih nama Tritunggaludin Tetot. Makanya mereka ketakutan lagi mau kami basmi. Mau kami musnahkan. Bang Luga, aku pernah baca-baca. Jadi Mormon juga percaya sama kayak Bang Luga. Mormon percaya itu Roh Kudus itu istrinya Tuhan Begini Bapa. ya. Sama itu. Kalau Mormon percaya Roh Kudus istrinya Bapa, ya, itu bisa-bisa aja. Karena Mormon ini juga kan sebenarnya dari setan. Setan ini juga tahu kalau Tuhan itu beristri. Nah, untuk menyesatkan orang, ya sekali-sekali bikinlah suatu kebenaran. Tapi yang lain-lain kan bohong semua. Loh, semua bidat itu berasal dari setan. Setan itu tahu persis kalau Tuhan itu suami istri. Makanya ya untuk memancing dibikinlah satu di Mormon. Karena bukan cuma Mormon aja yang percaya Roh Kudus itu perempuan. Di abad ketiga juga udah ada Origenes. Origenes bukan Mormon, udah percaya Roh Kudus perempuan. Jadi mungkin grupnya Mormon ini ada yang sebagian grup Origenes. Jadi tetapi mereka juga sesat, mengatakan nabi terakhir adalah Joseph Smith. Sementara nabi masih banyak. Mau ngikut-ngikutin Islam, sok-sok nabi-nabi terakhir. Nah, Mormon juga di satu sisi benar, di satu sisi salah. Gitu. Jadi Bang Ongko ini sudah setuju lah ya Roh Kudus perempuan ya. Abang sudah setuju lah kalau Roh Kudus itu perempuan ya. Gini Bang, saya perlu pelajari dulu ya. Karena kalau abang ngomong Roh Kudus perempuan di sekolah sahabat, abang pasti diusir sama orang Advent. Bener Bang, Udah pasti diusir. Bahaya juga. Udah kamu gabung King of King aja, gabung gereja kami aja King of King. Kami mau buka cabang seluruh dunia. Iya Bang. Daripada kau di Advent gak jelas ajarannya. Kalau nanti gabung di King of King, abang dikasih uang tisu Bang. Ada uang tisu ada. Kalau Advent itu yang nggak boleh ngopi itu ya? Aku nggak bisa ya kalau nggak Iya ngopi. betul. Betul. Sama, aku juga males lah masuk Advent, ngopi nggak bisa, minum tuak bisa. Minum apa Jack Daniel bisa, tapi kopi nggak bisa. Aduh. Tergantung pribadi aja. Iya sih, kan, Bang. Tuhannya. Iya, bercanda. Jadi gini, kembali lagi kepada kebenaran. Karena gini, kalau kita tidak mengatakan Roh Kudus itu perempuan, maka perdebatan dengan orang Islam tidak akan pernah bisa berakhir. Diputar-putar aja Memang kalau di betul, situ. Bang. Coba 1300 tahun loh ya, dari zamannya Yesus sampai zamannya Muslim, itu kan perdebatan kan nggak pernah bisa terkalahkan Muslim sampai hari ini. Betul nggak? Betul, Sabo, lihat aja Juma. Tapi ketika aku bilang Roh Kudus Ibu, Juma langsung diam, langsung menyerahkan diri. Saya kalah kepada Bang Luga. Uniripa juga bilang saya kalah, masuk akal masalahnya. Tuh kan kalah kan? Betul. Sebentar lagi, oh iya dong, namanya juga Roh Kudus. Nah, makanya saya bilang dalam waktu dekat ini seluruh Timur Tengah akan kami bawa kepada Yesus, akan kami jarah. Amin. Jarah dalam artian menjarah secara roh. Artinya jiwa-jiwanya kita bawa kepada Tuhan. Udah, Muslim udah kelar, udah pada cium tangan. Bang, boleh nggak Bang, menjadi saya bodyguard? turun dulu ya Bang Boleh. ya. Si Epita mau naik tuh katanya tuh, mau lebat sama Bang Luga. Kau bertobat kau Romo, jangan cuma mau ngomongan muncung kau. Kapan kau bertobat? Mondar mandir aja kau. Jadi gini Silakan, Bang Luga, Pak. saya baru dari Komal sebelah. Nah itu yang dibahas juga itu. Apa tuh? Anak Tritunggal. Jadi saya tuh baru dari Komal sebelah tuh kan. Panjang juga kita berdebat di situ, tapi saya debatnya santai.
dia nanyain Ya terus Tuhannya umat Kristen ada berapa. Nah karena saya males menanggapi karena mereka nggak ngerti, saya bilang ada 3. Oh siapa aja, saya ditanyain kan, saya bilang ada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Waduh banyak berarti. Tuhannya Kristen banyak bang. Ada 3, punya lu 1, punya gua 3. 3, punya lu 1, punya gua 3. yes, itu jawaban lebih mematikan itu. Ya, kita sambut dulu ya Evita. Selamat bergabung. Gini, Ya, Iya. malam. kalau abang Malam. Ada yang mau kalau abang dipertanyakan bilang ke Tuhan- Nabi Luga? Silakan. Tidak, justru saya ingin memberitahu. Tapi suaranya kecil ya, karena di sini ada orang tidur. Jadi saya Kedengeran kok. memberitahu Iya. kalau Roh Kudus itu adalah tenaga aktif dari Allah, bukan istri atau pribadi. Lalu anak Jadi- Allah itu lahir dari siapa? Oke, saya jawab. Yesus ya, anak Allah itu Yesus kan? Yesus ya, anak Allah itu Yesus kan? Ragu dia. Nih, Yesus Iya. itu Iya, dia lahir dari adalah siapa? Dari manusia Mamanya siapa? atau dari Tuhan? gini. Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Bapaknya Yesus siapa? Saksi Yehua gitu aja langsung. Nah, udah ada Bapak yang Yesus siapa? bangun nih. Bapaknya Yesus. Yehua. Yesus itu Bapaknya siapa? di sorga ya adalah Apa? permulaan ciptaan. Kemudian Bapaknya diutus ditanya. Ya ampun. Bapaknya permulaan Bapak di ciptaan. sorga lah, Bapak Yesus. Mamanya siapa? Mamanya siapa? Yesus di bumi Mamanya Utus. siapa? Ditanya mama kelamaan. sebagai Nah ini manusia. Mamanya. muter kan? Ya, Muter dia. Yesus Mamanya diutus ke ditanya. bumi untuk Kamu kalau Mamanya ditanya Yesus kamu siapa? jawab Mamanya pertanyaan Yesus. Halo. dilahirkan oleh Maria. Juga nih. Maria itu Korek hanya api. media untuk melahirkan. Iya, mama kandungnya siapa? Sebagai Mama kandung. manusia, Maria. Juga kamu udah nggak- Saya tidak bisa Sebagai Tuhan teriak siapa? ya. Nanti saya malah Sebagai tidak Tuhan bisa siapa? bicara. Kalau mamanya sebagai Dijawab yang aja saya Bu, jangan tanya, mama teriak-teriak. kandungnya Yesus. Yesus itu di surga sebagai Mamanya. Tuhan. Tapi kalau ke dunia dia sebagai Ah, manusia. Ah ngarang kamu ini. Beda. Ngarang dari mana Ibu? Kenapa Yesus itu? Udah. Turun kau. Ah, berisik kali kau ditanyain mamanya aja. Jangan dulu, jangan dulu, Ngoceh, jangan dulu. Ditanya dulu, bapaknya Yesus siapa? Kalau bapak Yesus itu Tuhan, Enggak. masa mamanya nggak Tuhan? Turunin lah. Enggak, bukan aku yang turunin, turun sendiri dia. Mentalnya kurang kuat. Nanti Komal ini harus punya mental Jadi- kuat. Iya, jadi Om Boy artinya nih, si Om Boy ini kan gini, tadi kan Om Boy kan bilang kalau ditanya orang Islam aku bilang aja Tuhanku 3. Sebenarnya itu lebih logis, itu lebih benar daripada kita ngomong satu. Nanti ngomong satu, kita ngomong Tritunggal, pusing dia dengerinnya kan. Bilang aja 3 Tuhan 1 keluarga, selesai. Penyala nabiku. Nah kalau dibilang iya, shalom brother. Kalau misalnya kita bilang 3 Tuhan 1 keluarga, dia udah nggak bisa bantah lagi. Emang 3 Tuhan 1 keluarga, mama, bapak, anak udah putus selesai. Kalau udah gitu, kalau udah nggak bisa dibantah, itu sama juga dengan murtad. Tapi murtad secara halus. Ibu, sekarang mau kemana lagi pergi? Maju nggak bisa, mundur juga nggak enak. Ya mending bunuh diri. Iya kan? Iya kan? Seseorang itu kuat kalau dia bisa memalsukan kitab agama lain. Tapi kalau udah dibilang masuk akal, selesai. Kita nggak perlu ribut-ribut juga tumbang sendiri. Makanya kan langsung, Bang, aku gabung ya Bang. Aku ikut Bang, ikutlah kau. Artinya udah ikut Yesus, cuma kan halus.
Jadi Iya, begitu. betul. Jadi berarti kita Nah. jawabnya simpel-simpel aja gitu kan. Iya, selama ini kan kita ketipu 3 pribadi, 1 hakikat. Tuhanmu ada berapa? 1. Tapi 3. Maksudnya gimana sih? 1300 tahun begitu-gitu aja debat-debatnya. Tapi ketika kita bilang Tuhan kita 3, 1 bapak, 1 anak, udah gitu. Kenapa nggak bilang dari dulu? Malam Dewi. Gitu. Maaf. Silakan. Kenapa sih Luga hari ini marah-marah terus? Aku harus marah-marah demi kebaikan umat. Oh gitu. Kalian juga jangan bikin Luga marah-marah lah. Kasihan nanti kebun binatang keluar semua. Pindah ke sini. Ini penontonnya terus 150 tumben nih, udah mulai tambah naik nih, udah mulai melirik mereka kan. Betul. Ternyata aku di situ ibu ya, aku pengen tahu dong. Soalnya misionarisnya kerja. Betul, ini berkat usaha dari misionaris kita Peter King dan Yasin Iya, dan Yasin Abu Bakar, Narayan walaupun dan dia suka apa ya, suka salah ya. Udah kuabok tadi itu juga udah better semua. Makanya dia penasaran ke sini semua. Pokoknya kalau kalian melayani Tuhan terus, kita akan orang satu model. Begini Nabi Luga, saya punya ide bahwa ini harus didata juga ini. Setiap penginjil ini harus kita data. Biar kita kasih reward nanti begitu. Iya. Begitu Nabi. Sudah disiapkan untuk uangnya transport dan uang tisu ya Nabi ya. Iya. Tisu. Uang tisu untuk melelap ludah ya Kita kan kalau mau ngasih diludahi. uang. Kita kan mau, teman-teman, kita kan mau kasih uang tisu. Ya, tapi kan uang kas kita kan belum ada, apa yang mau dikasih. Ya, makanya sebagai jemaat yang ada di bawah, jangan lupa persepuluhan. Tadi si Peter ngeluh juga dia 2000 belum masuk nih ketua katanya. Iya, gue udah bilang bantu buat yang masuk. Jadi gini teman-teman, kita semuanya di sini harus mendukung bukan cuma dengan spirit, tapi juga mendukung dengan persembahan, karena Tuhan bawalah persembahan persepuluhan itu. Selamat bergabung Bang Jil Firkar. Ini termasuk penggalang dana nih. Ya, jadi kalau teman-teman sudah diberkati dengan apa berkat-berkat Tuhan, mari kita dukung persembahan untuk pelayanan King of Kings supaya kita cepat bikin konser, supaya kita bisa meraup lagi lebih banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, ya kan? Betul Bang Luga. Selamat malam Bang Luga. Aku kan bisa konsentrasi lagi untuk bicara kan. Kalau ini kan masih harus kita butuh kehidupan sehari-hari, jadi supaya kita tetap lebih efektif. Jadi persepuluhan dan persembahan khusus boleh dimasukkan di rekening sementara di Luga Tambunan dulu, nanti baru kita pindahkan ke Yayasan King of Kings International. Nomor rekeningnya Bang Luga di-share aja nomor rekeningnya. Selamat bergabung Jack Chour. Malam Jack. Anda ortodok bukan? Abang ortodok? Bagaimana Bang? Abang orang ortodok? Saya orang Kristen Katolik. Ke neraka ya, sebab kata Romo Daniel tidak ada keselamatan di luar ortodok. Romo Daniel yang mengatakan ya. Oke. Abang main phone begitu saya. Bagaimana nih Abang? Jadi gini Bang, kenapa kami memvonis seperti itu? Karena Katolik telah menghilangkan kelamin Tuhan. Dibilangnya Tuhan nggak berkelamin, ini yang kami marah. Ini Ya, coba Abang hukumannya Jack, neraka saya tanya dulu. jahanam. Abang setuju nggak Tuhan berkelamin? Setuju lah. Wah, setuju. Pinter dia Bang Nabi. Tuhan. Mantap. Apa yang menyebabkan?
noise Nabi noise. Oke. Jadi Tuhan Karena itu ada kelaminnya, Jack. Jack, Tuhannya- kok diam, Jack? Aduh, pingsan dia, pingsan ini. Abang, Hah? Tuhan ada kelaminnya, boleh nggak? Tuhan berkelamin. kalau Yesus berkelamin lah. Yang kutanya Orang Tuhan kudus. boleh nggak berkelamin? Setengah-setengah nih kan. Iya, kau nanti Tuhanmu nggak kau kasih berkelamin. Kalau kelaminmu dihilangkan Tuhan boleh nggak? Panik Padahal kau kau kalau sering hilang kelamin. ngocok. Abang, Tuhan mana yang abang Sering, maksud ini? Hah? Ya Tuhan lah, mau yang mana terserah Tuhan. Boleh Tuhan nggak mana yang Tuhan abang berkelamin? maksud ini? Iya, aku tanya. Boleh tidak Tuhan itu berkelamin? Tuhan mana yang abang maksud ini? Pertanyaannya, Tuhan Jack, kan Tuhan kamu lah, boleh Jack. tidak Tuhan siapa berkelamin? lagi? Iya benar. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Boleh nggak itu berkelamin, Jack? Atau malah boleh jadi kau yang kayaknya. ngatur-ngatur Tuhan atau kau yang diatur Tuhan? Kutanya dulu kau, Jack. Abang punya pertanyaan ini tidak masuk akal ini. Loh. Iya, jangan kau larang Tuhan Ini berkelamin. logis ini, coy. Tuhannya berkelamin itu logis. Gimana Iya. ini? Masa kau larang-larang Tuhan nggak pakai kelamin itu gimana sih? Ini Kau melebihi penghilang Tuhan. kelamin Tuhan nih. Kayaknya ajarannya si Jack ini penghilang kelamin Tuhan. Kalau kelamin si Jack ini dihilangkan Tuhan, gimana dia Nabi? Ini harus diekspos ini harus dibikin apa? Viral. Ada suatu ajaran menghilangkan kelamin Tuhan. Masuk purgatori mereka. Masuk purgatori nanti. Bang Nabi Luga, Panik saya lah hanya dia, ya menginformasikan kan? saja bahwa untuk Iya. teman-teman di bawah yang tidak naik, tolong di tap-tap kelaminnya, tap-tap layarnya. Sengaja kau. Abang saya ingatkan lagi. Abang, Jack, kalau dihilangkan Tuhan kelaminmu, dari mana kau kencing? Jangan kau hilangkan kelamin Tuhan. Udah kayak Tuhan. abang Tuhan Jack. yang mana yang abang Iya, maksud? jadi Tuhan itu boleh berkelamin, Jack ya. Iya, boleh. Kau nggak mau dihilangkan Tuhan kelaminmu kan? Tuhan mana yang abang maksud ini? Iya. Penghilang kelamin Tuhan Udin Petot. Penghilang kelamin Tuhan. Saya bisa tanya balik kah? Abang, saya bisa tanya balik ya? Apa? Silakan, Boleh. silakan. Malah silakan, Bali silakan. udah kayak jagoan aja. Abang, nah Muhammad ajar apa? Kau jangan sebut nabi lain. Ada nabi di sini, Nabi Luga. Kasih kaki patah. Jangan kok sanding-sandingkan. Kasih kaki Cukup patah. Nabi Luga untuk jawab-jawab tuh. Terus apa buat Nabi Muhammad? Mana kau tanya-tanya itu? Kita Kristen di sini Luga yang nabinya. Silakan. Bagaimana bang? Bingung kan? Panik ini. Bang. Lelet kali pun capek Udin awak. Petot ini. Ucok. Ini abang apa? Mendingan begini, Jack. Kristen. Mendingan kau di bawah, kau tap-tap kelamin, tap-tap layar. Sengaja kamu ini. Perutku sampai sakit. Aku salah bicara terus dari tadi. Dasar Udin Petot kau. Abang, saya tanya, abang Kristen Protestan? Iya, Jack. Masalahnya ini. Kenapa kau larang-larang? Tritunggal Tuhan itu Titanium, punya coy, kelamin? di Itu sini. masalahnya. Kau yang ngatur Tuhan orang, Jack. Iya. Bukan kau Kenapa yang harus ngatur kau larang orang. Tuhan punya kelamin? coba? Intinya, kenapa kau larang Tuhan berkelamin? Gimana kalau kelamin kau dipotong? Marah nggak kau?
Ada ke neraka aja lah kamu, Jack. Abang agama apa ini? Kristen. Kau ini gimana, Jack? Berguncang dia. Aduh. Kau Jack gini Jack, kalau misalkan otak kau buntu, kau masturbasi dulu kau Jack, berlancar otaknya. Daulat. Enggak, kalau makin malam aku makin gila ini, Dewi, gara-gara otak-otak dangkal begini. Saya mau kasih tahu kalian semua. Begini, Jack. Kalau Tuhan itu nggak boleh berkelamin di surga. Nah, bagaimana kalau ke surga kelaminnya tinggal aja bumi gitu? Jack, Abang langsung aja. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kelaminnya boleh dibawa nggak? Pertanyaan nggak bisa jawab. Hanya bikin saja. Berat ini, berat. Oke, sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Roh Kudus ada nggak kelaminnya Roh Kudus? Dulok kena peringatan, Dulok. Agama Islam memang binatang betul. Kita Kristen Udin, bobo Islam lagi. Nanti orang Islam marah lagi. Kena peringatan kok Dulok. Sekarang Roh Kudus ada nggak kelaminnya? Kok Kristen bisa begitu? Enggak, jawab aja ada apa enggak. Si Ucok ini lama kali nanyanya, udah 10 kali awak nanya. Capek kali. Ada nggak kelaminnya? Dihilangkan sama si lontong ini. Nggak tahu dia. Oh, bagus kalau kau bilang nggak tahu. Ada, jawabannya ada. Makanya jangan kau mau pindah. Makanya kau jangan ada di agama yang menghilangkan kelamin Tuhan. Jahat. Pindah ke mana? Pindah ke Kristen. Kristen lah. Kristen Titanium. Gak ada yang nombak teman-teman. Memang tadi saya menggunakan kosakata yang kurang baik saja. Kristen apa? Titanium. Itu, abang dong sadar. Abang dong balik ke Katolik sudah. Aduh, masalahnya kelaminnya nggak ada di Katolik. Kelaminnya dihilangin. Tuhan kok ngilangin agama, kok ngilangin sekarang begini ya, aja deh. Bertanya denganku, adakah patung itu dikasih ada kelaminnya? Tidak ada toh? Coba kau cek patung mana yang ada kelamin, patung-patungnya Yesus tuh. Patung mana coba? Saya tanya kau Jack, kau sudah menghilangkan kelamin Tuhan. Kau jawab dulu. Ini sudah. Adakah patung Tuhan Yesus kah, Maria kah, yang ada dia punya papa dengan itu kelamin, adakah? Coba. Abang dengar saya dulu. Anak seorang anak yang bantah orang tua tuh Kristen Protestan sudah dan cabang-cabang itu. Tidak usah kau macam Patricia Allegro. Kau jangan jadi kelihatan orang sakit juga. Biarkan yang sakit itu kau promo saja, jangan kau ikut-ikut sakit. Saya yang lahir duluan, saya Katolik. Kenapa kelamin Tuhan dihilangkan, Jack? Kenapa kelaminnya? Kau mau kah kau kelamin itu dikasih hilang? Bagaimana? Kau mau kah tidak? Saya tanya kau. Tara bisa pipis dia nanti. Kau saja tidak mau dihilangkan kau kelamin toh? Baru kau mau kasih hilang kelamin Tuhan. Bagaimana? Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Ada nggak kelaminnya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Iya, Allah Bapa ada. Iya, Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Itu yang saya tanya. Kalau pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Iya, artinya ditiadakan di agama kau. Makanya aku bilang agama kau penghilang kelamin Tuhan, dihilangin kelaminnya. Masuk neraka kau. Kau percaya Yesus juga kan? Yesus ada, bapaknya nggak ada. Coba. Yesus ada. Kau percaya Yesus juga kan? Yesus ada. Yesus Tuhan saya. Di agama Yesus ada kelaminnya, bapaknya kalian hilangkan kelaminnya. Kamu percaya Yesus tidak?
Percaya Yesus Tuh, Tuhan Jack. saya. Di sini Tapi nih ya- orang Kristen semua oteng, Gusto oteng kata. Begini sudah. Cucunya Martin Luther begini sudah. Protestan. Jangan kau anatema lagi kami, Jack. Kami sudah heresi nih. Aduh, Tuhan. Cucunya Martin Luther begini sudah pecah. Bukan masalah cucunya Martin Luther. Kenapa gerejamu menghilangkan kelamin Allah Bapa dan kelamin Allah Roh Kudus? Anaknya boleh berkelamin, orang tuanya nggak boleh. Itu kesesatan kau. Udin, Longor. Siapa jadinya kan begitu ya Nabi ya. Jadi Yesus tuh Orang anak tuanya siapa? dibikin nggak berkelamin. Orang tua Yesus, Bapa dan Roh Kudus dibikin tidak berkelamin. Anaknya boleh berkelamin. Dia sendiri kelaminnya di tap-tap. Kocok. Ini saudara begini. Saudara seiman. Apa? Saudara begini sama bilang kalian dengar ini. Yesus itu Yesus itu dia aja diwariskan gereja, kasih berdiri gereja di atas batu karang. Itu Katolik sudah. Kamu lain-lain Bukan itu yang ditanya. Kenapa orang tuanya Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus kelaminnya kau hilangkan? Jack, kalau Itu kau yang mau bicara ditanya. batu karang, Jack, kau mending DM saja. Nanti saya kasih pengajaran ke kau ya. Gimana? Batu karang dalam perjanjian baru itu, batu karang itu adalah Yesus Kristus. Habis sudah si Jack ini, gerejanya udah bangkrut ini. Yesus itu Apa kau, Jack? kasih berdiri gereja di atas batu karang. Apa? Itu kasih berdiri apa? Diwarisi oleh Santo Petrus. Aduh, Jack, kau betul sudah, Jack. Kores, ngapain koneksi Petrus nggak ini? pernah ke Roma. Petrus nggak pernah ke Roma loh. Jack, kau bicara Menghilangkan kelamin Tuhan si Jack. Kelamin Roh Kudus juga dihilangkan. Kau tidak tahu kan, Masuk Jack? neraka lah kau. Masa Renaissance itu yang kasih bun-bun orang-orang pintar itu siapa? Kalau bukan orang gereja Katolik. Karena mereka menentang apa yang diajar di dalam Katolik, toh? Bagaimana? Aduh, Jacob. Aduh, kok mending kau di bawah saja, kau tetap kelamin saja di bawah sudah. Kau tetap kelamin, kau tetap Ini layar. kayaknya ini si Jack ini kayaknya nggak ada ilmu deh. Coba yang lain deh yang naik, yang Katolik naik. Ini bocah nih nggak ada ilmunya nih. Kamu berhenti sudah. Kamu kegiatan begini Iya, stop nggak ada. sudah. Kamu kegiatan begini. Aduh, kalau ngomong stop nggak pakai data, asal ngomong doang. Silakan yang lain naik. Bang Jack, duduk saja dulu di atas, dengar-dengar dulu, dengar-dengar. Ya, belajar. Dengar-dengar. Sekolah. Coba kamu panggil, kamu punya paus ke sini, suruh belajar sama kita orang, uskup, kardinal, biar belajar. Kardinal itu Tuhan merek itu adalah mereka bagaimana Nabi? Kardinal itu merek celana atau apa? ya mereka juga nggak kenal Tuhan kok. Noise. Kenapa para kardinal itu debat? Karena mereka tahu mereka pasti dihajar, diinjak-injak, makanya mereka pura-pura kabur lah, nggak kelihatan lah. Ini kan yang diutus kan jemaat-jemaat blow on, jemaat-jemaat ini. Coba kita di sini perang, kardinal di sono duduk-duduk kayak di apa? Di rumahnya, pura-pura nggak tahu, nonton-nonton, tapi nggak mau komen. Harusnya kan bertanggung jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, habislah jemaatnya nanti. Ya silakan, Sari Mulia, apa yang mau ditanyakan? Enggak. Terus kau udah percaya belum Roh Kudus Ibu?
Enggak. Enggak percaya. Enggak. Masuk neraka lah kau. Turunin aja, turunin. Kalau nggak percaya. Kamu agama apa, Sari? Islam. Islam. Tuhan kau laki apa perempuan? Tuhan kau laki apa perempuan? Enggak tahu aku. Udahlah, udah duduk manis dari situ. Udah Islam turun aja turun biar. Nggak tahu. Lalu di beton. Ini si Rido Coba nih, kita mulai lagi tanya nih, dulu. Rido Agus. Naik kok Rido. Nek. Jangan kayak anak kecil kau dibawa nek. Iya. Habis naik kau diturunkan lagi kau ke jurang maut. Udah ke neraka aja itu. Ini kalau si Jack ini memang kulit tampang neraka ini si Jack ini. Kamu sama dia. Masuk neraka kau Jack. Anjir. Ngeri kali Nabi kuning, ngeri kali. Coba dibuka mulutnya Rido. Selamat malam Rido. Ini ibarat anak yang bantah orang tua itu. Kenapa Jack? Sebentar Jack. Awas kau masuk neraka Jack. Hati-hati kau. Kepleset kamu, Jack. Ini kau udah diincar kau. Mau dipakai Belzebub rencana pantat kau. Mau diajar. Astaga. Rido, kamu ortodok? Kristen dia tuh. Kejawen ini. Iya Le, apa kabar Le? Udah ada jawabannya Le? Aku bukan Le, aku opung kau. Disangka ini kamu. Disangkanya awas taratnya dia. Aku jatuhnya opung kau kalau di dunia persilatan ini. Udah ada jawabannya Le. Kalau orang Batak bilang kepada Eporus opui, nah aku ini udah bisa dibilang opui. Oh, ya udahlah. Kalau kau nggak mau dipanggil Le, hujat nih, hujat. Jadi gimana Le? Udah siap kau ke neraka? aduh Le, Ya. neraka sudah kupijak itu Le. Hah? Udah kupijak itu neraka itu Le. Oh, udah kuat ini mentalnya nih. Pas habis dipijak terus pantat kau dimasukin ke pantat mulut kau masukin ke pantat Belzebub gitu. Neraka itu mainan Masukkan kepalanya. Mainan itu neraka itu. Ya iyalah. Kau nungging karena kau dibuka dihajar sama si Belzebub, pecah pantat kau. Cerita neraka lah pula kau Le. Iya, Pernah jadi kau ke neraka lo Le. kalau opung. Ya udahlah, aku ini jatuhnya udah opung. Rido, tanggal berapa kalau lahir Rido? Jumat Kliwon ini. Enggak, soalnya namamu kan Agustus kan, siapa tahu ulang tahun biar kami happy birthday gitu loh. Oh iya pula. Iyalah. Kami kan orang-orang mengasihi. Inilah buah daripada Tritunggal Titanium. Iya. Tapi itu rahasia pribadi lah mengenai tanggal itu. Oke lah. Jadi bagaimana pendapat Le Rido? Si Jack ini mau berusaha menghilang. Coba tanya dulu Rido, Tuhan itu Tuhanmu berkelamin nggak Rido? Nah, coba tanya. Si Jack. Jangan kau pura-pura nggak dengar. Tuhanmu berkelamin nggak? Yang di atasnya lain Si itu. Rido. Ya jawab Rido. Ini abang pertanyaan Si Rido yang ditanya. Aduh, kau pun si Rido yang ditanya. Kau udah nggak nyambung ngobrol sama kau. Iya, Jawab betul. Rido. Rido dulu. Le.
Iya, karena dia laki-laki berkelamin. Le. Gitu. Udah agak pintar. Semenjak dia manggil aku opung udah ada kemajuan dia. Terus yang kedua, istrinya siapa? Istri siapa? Kan udah laki-laki, udah punya kelamin. Istri siapa? Udah mulai oleng lagi nih, kembali ke Udin Petot. Abang Rido, ini pertanyaan bodoh ini. Kalau bahasa Inggrisnya back to Udin Petot. No. Pertanyaan bodoh itu ya dijawab aja. Iya kan udah nyambung tadi Dok. Kalau dia udah jadi laki-laki, bapak, dia butuh bininya istri siapa? kan, supaya punya anak. Masa selibat sih, kan? Gimana? Macet ya. Yang mana mau ku dengar ini? Iya sama ya pertanyaan kita. Siapa istrinya? Bapak. Siapa istrinya Bapak? Siapa istrinya Bapak? Nggak ada. Jadi Duda anak satu. Ya itulah dulu kau jawab dulu pertanyaan kita tadi, Le. Nah itu aja kok nggak bisa jawab. Ya udah aku jawab, nggak ada. Nggak ada. Aduh. Kalau ini penghilang istri Tuhan ini, ajaran agamanya menghilangkan istri Tuhan. Iya, coba aku dulu kau jawab dulu. Itu Yesus ada bilang, apa yang dilahirkan oleh roh berasal dari roh, apa yang dilahirkan oleh daging berasal dari daging. Pertanyaannya, yang dilahirkan Maria itu daging atau roh, Le? Bukan itu yang ditanya. Ibu dari Yesus itu siapa yang melahirkan Yesus, Rido? Astaga, pertanyaanku dari awal nggak ada yang jawab. Kalian bertanya terus. Iya itu kan sudah aku bilang, Yesus itu manusia, ada rohnya, ada dagingnya. Bukan itu pertanyaanku, Le. Apanya kau nih? Yang dilahirkan Maria itu Apa daging atau roh? Parah kali si Rido nih, Bang. Dagingnya ada rohnya. Astaga. Nggak nyambung ini. Oh kayaknya dia ini nggak ada ilmunya sih. Iya, kira tadi berisi tadi. Jack, koci sudah diinjak katanya neraka. Udah ada ilmunya kan pikir kan. Istri Tuhan ini. Ternyata sama kan si Jack tuh ternyata. Jack, kau cipok dulu bibirnya si Rido ini biar aman. Aduh. Sama bro. Aku bayangkan lagi mereka cipokan. Waduh. Punya pertanyaan tidak masuk akal sekali. Jack, ya masuk akal lah Jack. Kan bapak itu punya anak, betul tidak Jack? Aduh Jack. Bagaimana? Bapak itu ada anaknya nggak Jack? Ada tuh. Kita masih ada. Lalu siapa yang melahirkan anak bapak itu Jack? Ibu tuh Maria. Nah, gitulah. Tre, kau bikin kapan yang Roh Kudus itu digendong sama mamanya itu? Kapan Maria menikah dengan Bapa, Allah Bapa? Coba jawab. Allah Bapa. Kapan menikah dengan Maria? Kapan? Allah Bapa turunkan Roh Kudusnya di kandungan Maria. Iya, terus lahirlah Yesus. Itu karirnya. Jadi suaminya Maria siapa? Suaminya itu Yesus, Roh Kudus. suaminya Maria siapa? Ya berarti Roh Kudus lah mamanya, bukan si Maria. Maria mama angkat, Roh Kudus mamanya itu yang benar. Bunda Maria tidak sentuh sama suaminya. Betul. Yang membuat Maria hamil adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus mamanya nitip di perut Maria, itu yang benar. Aduh, kau ini susah kali diajarin. Jadi maksudmu Yesus juga itu lahir jadi namanya dikandung dari Yesus itu. Jadi maksudmu Yesus itu bayi tabung kah? Bukan bayi tabung, dititipkan di perut Maria. Ya mirip-mirip lah. Betul lah. Mama angkat. Iya, betul. Astaga. Loh, kan Maria itu kan tidak bertubuh. Bisa pula Tuhan kau bilang kayak bayi tabung. Kayak apanya kau ini? Macam mana? Lo bayi tabung itu kan artinya dia
spermanya dan sel telurnya ditaruh di tempat lain, bukan di rahimnya. Itu namanya bayi tabung. Nah, ini sama. Kalau Yesus bukan bayi tabung sebenarnya. Dia cuma turun melalui perut Maria dari surga. Jadi sebelum Maria diciptakan, Yesus sudah ada ibunya, namanya Roh Kudus. Sebelum Maria diciptakan. Makanya aku bilang mending kau pindah Yesus turun ke dalam perut Maria itu kayak apa? Kayak mana? Ya itulah namanya mukjizat. Mukjizat ya. Kronologi. Iyalah. Iya ya. Mukjizat itu ya. Makanya kalau kau depan Beelzebul buka buka. Kata Beelzebul. Di bawah ya, terima kasih atas perhatiannya untuk terus setia tap-tap tap-tap layarnya supaya tidak rukat ya. Thank you. Follow juga nih Nabi kita, Nabi Duga Tambunan dan juga host Troy. Kecil bang, suaranya kecil. Jadi dua manusia ini memang semoga melalui dialog ini tercerahkanlah mereka berdua ini. Kalau mereka ini masih ada harapan lah. Tapi kalau Paus sudah nggak bisa lah. Belajar. Abang topiknya apa ini selanjutnya? Selanjutnya satu aja belum kelar. Dia mau cari topik. Iya, dia mau cari topik-topik yang bisa dijawab sama dia. Kalau yang susah-susah nggak mau dia. Ditanya Tuhan perempuan siapa, dia nggak tahu. Tuhan perempuan itu Roh Kudus, Tuhan laki-laki itu Bapa. Kejadian 1:27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada laki, ada perempuan. Siapa laki-lakinya? Allah Bapa. Siapa perempuannya? Allah Roh Kudus. Yesus anaknya cowok. Itu baru benar. Permuter aja tahu.